Talha memiliki ada 3 julukan burung elang di Uhud. Disilakan burung elang. Burung elang ini sampai sekarang ya, memang punya ciri khas sendiri. Kemudian juga perkataan Nabi SAW untuk Talha, kamu adalah Talha al-khair, Talha yang paling baik di antara semua sahabatku. Kemudian juga yang ketiga adalah julukan Nabi SAW kepada yang mengatakan, siapa yang ingin melihat syahid yang kita pasang dalam flyer-flyer kita itu, siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih hidup, ini orangnya. Talha bin Ubaidillah ditunjuk. Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat yang mulia, yang Nabi SAW berikan julukan, siapa yang mau melihat orang mati syahid tapi masih hidup dan berjalan di muka bumi, inilah orangnya. Ditunjuk Talha bin Ubaidillah. Itu kurang lebih simbol dari Nabi SAW. Nanti kan panjang lebar kita jelaskan tentang kisahnya. Talha sebenarnya secara makna bahasa Arab punya makna yang bagus, dan ini juga satu hal yang kita harus titik beratkan teman-teman sekalian. Saya selalu ingatkan di pengajian saya, pilih nama-nama yang baik, punya makna yang baik, dan tidak usah panjang-panjang namanya. Paling hobi Indonesia ini namanya 3, 4, Muhammad, Yusuf, Ahmad. Siapa yang mau dipakai namanya ini? Sudah gitu dipangkas lagi Muhammad, Mat, hilang artinya, gitu kan. Satu nama, cukup satu nama saja. Kita tahu coba nama-nama nabi-nabi. Ada yang punya 2 nama dari nabi-nabi? Adam, Idris, Saleh, Hud, Syuaib. Namanya berapa? 1. 1 saja. Dan dipanggil lengkap. Enggak dipanggil pangkas-pangkas, gitu kan. Musa, Isa, Yusuf, Daud, Sulaiman, Muhammad alaihissalam, semuanya nama-nama 1. Nama sahabat coba. Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, satu-satu. Kecuali memang disebutkan kehambaannya kepada Allah, seperti Abdurrahman, Abdullah, baru 2 rangkap. Itu kena ada nama Allah SWT. Tapi kalau enggak, satu-satu nama. Kita lihat nama perempuan, Maryam, Khadijah, Fatimah, Asia, yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nama sahabiat, Hafsah, ya. Semua nama Zainab, namanya satu-satu saja. Jadi nggak usah sampai 3 rangkap nama. Yang penting nama-nama itu punya makna yang baik, baik secara makna maupun memang ada orang soleh yang kita targetkan agar anak kita seperti dia, berdoa kepada Allah itu bisa. Jadi pada saat menamakan namanya Abdullah, niatnya memang karena nama itu Allah cintai dan juga ingin seperti Abdullah bin Umar misalnya. Nanti kita lihat seperti Talha ini, semua anaknya Allah karuniai dia 14 orang anak. Anak laki-lakinya umumnya semua dipakai nama nabi-nabi dengan berharap mengikuti para nabi-nabi tersebut, gitu kan. Talha sebenarnya secara makna berarti sebuah pohon yang rimbun, ya. Dia sangat tumbuh di tanah yang tanah keras, tapi pohonnya itu walaupun tidak banyak disiramin air. Ini nama Talha sendiri ya. Itu batang pohonnya besar sampai tidak bisa dipeluk oleh seseorang karena besarnya, dan daunnya sangat lebat, serta dia mengeluarkan duri-duri tapi durinya lembut, ya, sehingga unta-unta bisa memakannya. Dikenal dengan pohon Talha, ya. Maka ayahnya memilih nama justru karena melihat pohon ini, gitu kan, pohon ini. Dan ini oleh Nabi SAW tidak diganti, ya, tidak diganti nama ini karena memang nama ini memiliki makna yang positif saja, baik, gitu kan. Nama ayahnya Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan beliau bertemu dengan Nabi SAW di Murrah bin Ka'ab. Jadi di kakek kesekiannya itu sama keturunannya dengan Nabi SAW. Sementara ibunya, dan ini ayahnya meninggal sebelum Islam di masa jahiliyah. Kemudian ibunya As-Sa'bah binti Al-Hadrami. Ini terkenal, saudarinya, adiknya atau kakaknya Al-Ala Al-Hadrami, sahabat Nabi yang masyhur gitu. Ini juga sudah masuk Islam. Ini sempat masuk Islam, walaupun di awal masuk Islamnya Talha dia sempat membenci anaknya, sampai akhirnya Allah SWT berikan hidayah dan dia masuk Islam, gitu. Dia masuk Islam. Awal kisahnya Talha masuk Islam ini jadi dia ini sebenarnya Talha terkenal, ya, ada 3 sahabat, 3 orang sahabat ini yang sepadan, umurnya hampir sama,
poster tubuhnya hampir sama, paras wajahnya juga mendekati, kedudukan sosial mereka, ya, kedudukan di masyarakat hampir sama. Dan 3 orang sahabat ini subhanallah tiga-tiganya jadi masuk surga. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang ini sama-sama. Pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, umur mereka waktu itu masih 15 dan 16 tahun. 15 dan 16 tahun. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau waktu mulai meranjak umur 15 tahun, beliau sudah mulai ikut dengan kafilah-kafilah dagang. Dan kebetulan memang ayahnya meninggalkan harta yang cukup, ibunya juga termasuk orang yang kaya raya pada saat itu tapi tidak menikah lagi. Dan Talha ini akhirnya menggunakan harta ibunya untuk berdagang. Tepatnya di umur 16 tahun, 1 tahun setelah dia mulai berdagang, dia kemudian tiba di negeri Syam. Ini sebab dia masuk Islam ya. Dia tiba di negeri Syam, kemudian pas baru masuk negeri Syam ada satu pendeta Nasrani yang pada saat itu memang sedang mengincar dan mencari tahu tentang kafilah-kafilah dari tanah haram, wilayah Mekah secara khusus. Waktu itu dikenal tanah haram cuma Mekah, Madinah belum ditahu. Maka pendeta ini pun berdiri di depan kafilah-kafilah yang masuk ke negeri Syam, karena memang ada satu pintu yang mereka selalu masuk untuk belanja dagangan di Syam lalu mereka bawa ke Mekah. Setiap ada kafilah masuk, pendeta ini berdiri di depan pintu mengatakan, siapa di antara kalian, di antara penghuni atau peserta daripada kafilah ini yang berasal dari tanah haram. Talha kebetulan dengan kelompoknya itu dari Mekah. Talha yang menyaut mengatakan, kami dari negara atau wilayah haram, dari Mekah. Kata pendeta tersebut, apakah sudah keluar di tempat kalian, di kota kalian, Ahmad bin Abdillah? Lalu berkata si Talha, Ahmad yang mana? Ahmad ada di Mekah ada beberapa orang yang menggunakan nama itu. Lalu kata dia, Ahmad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, karena dalam Injil disebutkan namanya Ahmad, gitu kan? Namanya disebutkan Ahmad. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, Nabi SAW punya 5 buah nama, Ahmad dan Muhammad dan seterusnya. Lalu kata Talha, iya. Dia tidak bilang Ahmad, dia cuma bilang, Talha mengatakan, kenapa? Kata pendeta tersebut, akan keluar dari wilayah kalian kota haram itu seseorang yang bernama Ahmad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Nabi terakhir. Kalau kalian sudah mendengarkan dia keluar, maka segeralah menjadi pengikutnya, karena dia adalah Nabi yang terakhir. Dia penutup para Nabi. Dan nanti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya dari wilayah haram dan dia akan hijrah ke sebuah kota, tapi di riwayat ini tidak disebutkan Madinah ya, ke sebuah kota yang kota tersebut penuh dengan pohon kurma serta subur, banyak air dan juga ada garamnya, dan dipenuhi di kiri kanannya, barat dan timurnya dengan batu-batu hitam. Itulah kota Madinah. Maka segeralah jadi pengikutnya. Talha bin Ubaidillah, perhatikan kejelian seseorang dalam menangkap informasi penting. Ini penting ya. Ada orang subhanallah begitu ada informasi langsung dia segera. Di sini akan terjadi badai. Sudah pasti informasinya sudah, dia harus berhati-hati. Ada orang enggak, anggap remeh, enggak apa-apalah gitu. Enggak, kejelian dalam menangkap informasi penting. Penting ya. Ini penting sekali. Kalau beritanya penting segera. Apalagi kalau itu informasi yang benar dari agama kita. Dengarkan azan, informasi panggilan sholat. Enggak usah kerjakan yang lain, selesai. Saya ini kebenaran, saya harus datangin, kerjain, tinggalkan semuanya. Gitu kan. Dia tangkap informasi ini dari pendeta tersebut, dan pendeta itu terkenal ya pada zaman itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu itu, ini agama Nasrani yang patuh kepada Allah, nabinya mereka Nabi Isa. Lalu Talha pun berkata, informasi itu berbekas pada hati saya, maka saya pun akhirnya kembali ke Mekah, tidak jadi dagang. Saya kembali sendirian meninggalkan kafilah tersebut, lalu kemudian saya kembali lalu saya tanya keluarga saya, karena perjalanan dari Mekah ke negeri Syam memakan waktu, gitu kan? Itu bisa ditempuh kurang lebih sebulan perjalanan. Maka dia pulang segera, jadi sudah 2 bulan nih, sebulan pergi sebulan pulang. Lalu dia tanya keluarganya, apakah ada terjadi sesuatu di Mekah pada saat saya pergi ke negeri Syam? Kata keluarganya, ya tidak disebutkan siapa tapi dalam riwayat dikatakan, kata keluarganya ada.
telah mengaku sebagai Nabi Allah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata Talha, apakah dia punya nama lain selain Muhammad? Kata keluarganya, dikenal dengan nama Ahmad. Maka kata Talha, apakah sudah ada yang mengikuti dia? Orang-orang Mekah sudah tahu. Yang pertama beriman kepada dia adalah sahabat dekatnya Abu Bakar bin Abi Quhafa. Yang itu namanya Abdullah ya, dikenal dengan Abu Bakar. Maka dia pun, Talha berkata, saya tahu Abu Bakar. Dia adalah seorang pedagang yang baik. Dan Abu Bakar ini sebelum masuk Islam punya majelis, ya, punya kayak semacam kalau kita sekarang katakan sekarang pengajian ya, tapi dia bukan pengajian, dia khusus untuk membahas nasabnya orang-orang Arab. Abu Bakar adalah orang yang paling menguasai nasab orang-orang Arab. Jadi kalau ada yang mau tahu nasabnya dari suku ini dari mana asalnya, dari Abu Bakar semua. Dan orang-orang kata Talha menyukai majelisnya karena dia adalah orang yang paling mahir dalam nasab orang-orang Arab. Dia orang yang jujur, orang yang lembut, orang yang baik. Maka tidak mungkin Abu Bakar beriman kepada orang yang salah. Dia pun segera mendatangi Abu Bakar lalu bertanya, "Oh ya Abu Bakar, betulkah Muhammad bin Abdullah nama lainnya Ahmad dan sudah mengaku sebagai Nabi?" Kata Abu Bakar, "Iya, betul. Dan apakah kamu sudah beriman padanya?" Dia bilang, "Iya." "Kalau begitu, bawa saya kepadanya, saya ingin beriman juga." Lalu dibawalah Talha bin Ubaidillah oleh Abu Bakar menuju ke ke Nabi SAW, lalu langsung mengucapkan syahadat, kemudian menceritakan tentang berita dari pendeta yang ada dari negeri Syam, dan Nabi SAW membenarkan berita tersebut. Semenjak itu Talha masuk Islam. Tentu Talha ini pada saat masuk Islam umumnya seperti para sahabat, walaupun dia terkenal orang kaya raya, ibunya dihormatin di kalangan sukunya, tapi karena dia masuk Islam maka dibenci oleh sukunya sendiri. Jadi pada saat itu mulai dia ikrarkan, dia mulai mendakwakan Islam itu karena dia tahu kebenaran, tapi ternyata disiksa oleh kaumnya. Termasuk ada satu orang pada saat dia lagi jalan dengan Abu Bakar pulang dari rumah Nabi SAW, radhiyallahu anhuma, maka pada saat itu ada satu orang yang bernama Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid ini terkenal dengan singanya Quraisy. Jadi orangnya sangat berani, kekar, dan orang semua segan dengan dia gitu. Maka begitu melihat Abu Bakar dengan Talha radhiyallahu anhu, maka Naufal pun memegang keduanya lalu berteriak memanggil orang-orang untuk mengeroyokin keduanya. Maka diikatlah dengan tali, kemudian ya dilemparin, dipukulin kepalanya, diludahin sampai badan mereka ada yang luka. Makanya dikenal dalam buku-buku sejarah Talha dan Abu Bakar ini adalah qarinain, dua orang yang bersahabat dekat. Dan karena dua-duanya disiksa secara bersamaan oleh orang Quraisy, dikatakan adalah dua orang yang sangat dekat. Ini kurang lebih tentang masuk Islamnya Talha dan juga namanya dan nasabnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke ciri fisik Talha. Ciri fisiknya memang Talha memiliki kelebihan fisik. Beliau tinggi, putih, gagah, dan sebagian ulama sudah sepakat mengatakan ciri Talha lebih dekat dengan Nabi SAW. Tentu teman-teman yang pegang buku ini informasi tambahan ya. Ini memang tidak ada dalam buku, ini saya kumpulkan dari beberapa data karena memang sudah saya bahasakan. Salah satu retorika yang saya gunakan, saya tidak fokus bahas di buku, karena kalau di buku ini hanya pendek, mungkin hanya berapa lembar saja kisah Talha ini. Tapi saya akan masukkan dengan beberapa informasi. Di antaranya info masuk Islamnya Talha tidak disebutkan dalam buku kita ini, tentang tadi kisah riwayat itu, tapi dalam kisah-kisah yang lain disebutkan. Begitu pula penyiksaan Naufal tadi, ya, bin Khuwailid itu. Kemudian kita masuk ciri fisik juga ini umumnya saya kumpulkan dari beberapa referensi. Disebutkan oleh anaknya namanya Muhammad bin Talha. Jadi anak pertamanya Talha ini adalah Muhammad, dikenal dengan seorang tabi'in yang masyhur namanya Muhammad Sajjad. Orangnya sangat suka sujud, terkenal sekali dengan ibadahnya. Dia menceritakan ciri khas orang tuanya, dia mengatakan ayahku adalah orang yang tinggi, putih, hidungnya mancung, kemudian orangnya rambutnya lebat. Intinya lebih mendekati kata para ahli hadis dengan Nabi SAW. Artinya orangnya sangat gagah dan memiliki kesempurnaan fisik. Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia menjadi ipar Nabi SAW dan dia menikah dengan beberapa orang wanita. Kalau dalam buku-buku yang saya kumpulkan ada 6 orang wanita yang terlintas dalam hidup beliau menjadi istrinya. Tapi yang 2 saya tidak temukan apakah masih bersama atau sempat cerai atau mungkin meninggal. Tapi ada 4 istri Talha bin Ubaidillah yang semuanya ini adalah ipar-iparan dengan Nabi Muhammad SAW.
Yang pertama adalah Ummu Kalthum binti Abi Bakar. Ummu Kalthum binti Abi Bakar, anaknya siapa? Abu Bakar. Ummu Kalthum ini ya saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Jadi Nabi SAW nikah dengan Aisyah, Talha nikah dengan Ummu Kalthum, anaknya Abu Bakar. Ini berarti sudah ipar dengan Nabi SAW. Kemudian istrinya yang lain bernama Hamna binti Jahash. Hamna binti Jahash radhiyallahu anha, ini saudarinya Zainab binti Jahash, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW juga. Berarti Nabi nikahi perempuan itu, terus Talha juga nikahi saudarinya. Ini istri yang kedua. Yang ketiga adalah Rafa'ah binti Abi Sufyan. Rafa'ah binti Abi Sufyan adalah saudarinya Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini juga termasuk istri Nabi, saudarinya, dan ini dinikahi saudarinya oleh Talha. Kemudian yang keempat adalah Qaribah binti Abi Umayyah. Qaribah binti Abi Umayyah. Ini saudarinya Ummu Salamah. Saudarinya Ummu Salamah. Saya ulangin. Jadi yang pertama Ummu Kalthum binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah. Kemudian yang kedua Hamna binti Jahash. Ini saudarinya Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu anhunna. Kemudian Rafa'ah yang ketiga binti Abi Sufyan, ini saudarinya Ummu Habibah radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian Qaribah binti Abi Umayyah, ini adalah saudarinya Ummu Salamah. Kemudian ada dua nama yang disebutkan. Kalau nama yang kelima ini sebenarnya adalah istri pertamanya Talha, namanya Su'dah binti Auf. Ini yang saya tahu, yang saya dapatkan dalam buku, ini sebenarnya istri pertama Talha, gitu kan. Apakah dia meninggal atau tidak, Allahu alam. Tapi yang jelas yang empat tadi saya dahulukan namanya karena ipar-iparan dengan Nabi SAW. Kemudian ada nama yang keenam adalah Khawla binti Qa'qa'ah bin Mu'id. Khawla binti Qa'qa'ah bin Mu'id. Ini dinikahi oleh Talha, wanita ini, karena wanita ini terkenal sekali dengan kedermawaannya. Jadi dia sangat dermawan, paling banyak membantu sahabat, peperangan juga di kalangan sahabiat perempuan. Dia adalah Khawla ini. Juga dinikahi oleh Talha. Tapi yang jelas kita sudah tahu dalam Islam tidak mungkin melampaui 4 orang istri. Pasti ada salah satu atau dua di antara 6 ini yang tidak bersama dengan beliau lagi. Tapi itu saya tidak temukan dalam sejarahnya. Ringkasnya begitu. Dan Allah SWT karuniai beliau dari beberapa orang istri ini 14 orang anak. Beliau memiliki cukup banyak keturunan. Yang pertama Muhammad, yang terkenal dengan Sajjad, orang yang ahli ibadah. Tentu ada bahasan sendiri. Muhammad ini terkenal sekali dengan ibadahnya. Makanya julukan dia Abu Muhammad. Karena anak pertamanya namanya Muhammad. Kemudian ini nama Nabi ya, Nabi Muhammad SAW kan, diambil. Dari saya tadi bilang Talha memberikan nama anak-anaknya nama-nama Nabi yang laki-lakinya. Kemudian nama anak yang kedua adalah Imran. Imran, ini juga ya jelas surah Al-Imran. Kemudian juga dia memberikan nama yang ketiga Ismail. Yang keempat Ishak, nama nabi-nabi semua. Yang kelima Isa. Yang keenam Yakub. Yang itu. Kemudian yang ketujuh Musa. Yang kedelapan Zakaria. Nama-nama nabi semua. Yang kesembilan Yusuf. Yang kesepuluh Yahya. Yang kesepuluh Yahya. Jadi dari 14 orang anak, beliau punya 10 anak laki-laki dan sisanya 4 perempuan. Kalau yang perempuan yang masyhur adalah Aisyah. Ini diambil dari ya apa namanya namanya Aisyah Ummul Mukminin tentunya ya. Sebenarnya ini adik iparnya dia, gitu kan, Ummul Mukminin Aisyah, tapi dinamakan ponakannya Aisyah. Jadi anaknya dia, anaknya Talha dinamakan Aisyah juga. Dan ini menandakan tidak ada masalah kalau si tante namanya Aisyah, ponakan namanya Aisyah. Dan Nabi SAW tidak luruskan masalah itu. Pamannya bernama Muhammad, anaknya juga nama Muhammad, itu tidak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Kemudian juga ada Ummu Ishaq. Yang perlu kita tahu 4 nama perempuan ini adalah tadi Aisyah, kemudian Ummu Ishaq, kemudian Sa'bah dan Maryam. Sa'bah ini nama ibunya dia ya. Nama ibu dia sendiri, ibu kandungnya, dinamakan juga anaknya seperti nama ibunya. Kemudian Maryam, kita tahu namanya ibu Isa alaihimussalam.
Kalau Aisyah ini anak perempuannya menikah dengan Mus'ab binti Zubair bin Awam. Nanti insya Allah bulan depan dengan izin Allah kita akan bahas Zubair bin Awam, sahabat dekatnya Talha, punya anak bernama Mus'ab, menikah dengan Aisyah ini, anaknya Talha. Kemudian Ummu Ishaq, subhanallah ya, Ummu Ishaq ini menikah menjadi istrinya Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Antum tahu Talha ini salah satu orang yang dikafirkan oleh orang Syiah. Anaknya dia, Ummu Ishaq ini nikah dengan Hasan bin Ali. Umar yang mereka kafirkan, Umar menikah dengan Ummu Kalsum binti Ali, anaknya Ali. Umar satu sisi mertuanya Nabi, sisi yang lain adalah anak mantunya Ali. Talha ini yang mereka kafirkan, anaknya Talha perempuan menikah dengan anaknya Ali radhiyallahu ajma'in. Perhatikan ini, secara sejarah, secara histori, kita lihat para sahabat tidak ada masalah di antara mereka. Ini kurang lebih gambaran tentang istri dan anaknya. Kemudian sekarang kita masuk ke, seperti biasa, manaqibnya, kelebihan sahabat. Dan ini selalu menjadi inti bahasan sebenarnya. Kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Yang pertama adalah beliau telah mendapat gelar mati syahid dari Nabi SAW, dan ini di buku antum ada ini. Kalau yang pegang bukunya, ini ada. Mendapatkan gelar syahid, dan itu ada di halaman 403 kalau yang pegang bukunya. Dan ini sama dengan hadis yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sudah sering kita sebutkan hadis ini. Dan juga hadis ini di dalamnya Talha, juga nanti kita bahas bulan depan Zubair. Insya Allah setelahnya kita akan bahas Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semuanya masuk dalam sabda Nabi ini. Waktu Nabi SAW berada di Gunung Hira, beliau sempat mengatakan waktu itu goncang, uskun Hira, fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah wahai Hira, karena di atasmu hanya seorang nabi, siddiq, dan orang-orang yang akan mati syahid. Waktu itu di atas gunung ada nabi, ada siddiq dikenal dengan Abu Bakar, kemudian ada Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti semuanya dapat julukan syahid. Semenjak mendengar hadis tersebut, Talha bin Ubaidillah semangat luar biasa. Ini yang saya bilang tadi ya, ciri khasnya sahabat nih. Semenjak Nabi sampaikan tentang fadilah mati syahid dan dia juga akan syahid karena dia hadir di gunung waktu itu, waktu Nabi sebutkan, semenjak waktu itu tidak pernah dia ketinggalan peperangan Nabi SAW. Dan kalau perang selalu di depan. Talha dan Zubair ini dua ciri khasnya luar biasa. Nanti kita bahas itu luar biasa dalam peperangan. Pengorbanannya luar biasa. Kalau begitu takbir jihad, mereka berdua paling pertama. Sampai nanti kita pelajari masalah Zubair bin Awam. Saya waktu baca hampir netesin air mata, bagaimana luar biasanya. Dia bertemu dengan pasukan Romawi 250 ribu sendirian. Dia masuk mendobrak pasukan tersebut terus sampai ke ujung, baru dia kembali lagi sendirian. Itu luar biasa. Dan Talha bin Ubaidillah ini teman dekatnya dia, dan selalu begitu mereka berdua ini. Pekerjaannya kalau sudah jihad selalu paling pertama menyerang musuh. Walaupun musuh-musuh teman-teman yang lain masih pada di belakang, mereka lebih cepat memicu kudanya dan selalu di depan untuk mendobrak agar pasukan mujahidin bisa masuk. Ini ciri khas yang luar biasa dari pribadi-pribadi yang pemberani seperti ini, karena dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW akan mati syahid. Jadi sengaja dicari gitu, sengaja dicari. Bedakan sama kita, subhanallah, dengar jihad masuk di bawah kolong, atau pura-pura tidak dengar, ganti beritanya kalau masalah jihad gitu. Padahal jelas-jelas mati syahid, masuk surga tanpa hisab, nggak dicuci lagi badannya, nggak dimandiin, nggak dibersihin kotoran, dikubur dengan pakaiannya. Tidak ada fitnah kubur, nggak ada mungkar nakir tanya siapa Tuhanmu, nggak ada lagi, nggak ada fitnah kubur. Hubungannya dari taman surga. Dibangkitkan hari kiamat, keluar dari darahnya menetes lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada lagi timbangan amal, nggak ada lagi timbangan amal hari kiamat, sudah nggak ada. Orang sibuk ditimbang amalnya, ketakutan, nggak ada ini. Mujahidin tidak ada, syahid tidak ada. Kemudian juga bisa memberikan 70 syafaat keluarganya, tinggal tunjuk kamu ikut saya, yang penting muslim, masuk surga. Ahli maksiat itu juga ulama mengatakan walaupun ahli maksiat, selama dia tidak ada indikasi kekufurannya, kalau keluarganya syahid menunjuk, Allah ikram, hormati yang mati syahid untuk menunjuk dia.
Sampai para sahabat kalau mau masuk medan perang saling mewasiatkan, kalau kau mati duluan jangan lupa saya. Gitu. Dia juga bilang, kalau saya mati duluan saya akan tunjuk kamu salah satu dari 70. Bayangkan tuh, saling mewasiatkan mereka. Mau mati syahid, nggak sembunyi di bawah kolom. Itu luar biasa. Dan mereka masuk surga tanpa hisab, serta masuk surga tertinggi Firdaus, gitu kan, bersama dengan para nabi-nabi. Mereka tahu itu. Maka Talha radhiyallahu anhu ciri khasnya mencari syahada itu, cari itu. Kemudian ini julukan yang pertama ya, dia mendapatkan syahid. Ini manaqib, artinya kelebihan yang Allah SWT berikan kepada beliau. Kemudian yang kedua adalah Talha memiliki ada 3 julukan burung elang di Uhud. Disilakan burung elang. Burung elang ini sampai sekarang ya, memang punya ciri khas sendiri. Kalau teman-teman belum tahu, di Timur Tengah itu, di daerah padang pasir, yang paling gemar dipelihara adalah burung elang. Gitu. Karena burung elang ini punya tatapan mata yang tajam, dan ternyata dia sangat patuh kepada orang yang memberinya makan. Ciri khas burung elang begitu. Gitu kan. Ini diberikan kepada Talha. Jadi ada 3 kelebihan sekaligus, tapi ini semua bersatu. Saya akan sebutkan kisahnya di perang Uhud. Burung elang di Uhud. Kemudian juga perkataan Nabi SAW untuk Talha, kamu adalah Talha al-khair, Talha yang paling baik di antara semua sahabatku. Kemudian juga yang ketiga adalah julukan Nabi SAW kepada yang mengatakan, siapa yang ingin melihat syahid yang kita pasang dalam flyer-flyer kita itu, siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih hidup, ini orangnya, Talha bin Ubaidillah ditunjuk. 3 julukan ini, 3 kelebihan ini semuanya didapatkan dari Uhud. Dari Uhud. Saya akan nanti sampaikan ceritanya ya. Kita pending dulu ceritanya karena itu nanti akan masuk dalam inti-inti bahasannya. Kelebihan yang keempat, manaqib yang keempat adalah beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ini sudah kita tahu hadisnya dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sudah saya sampaikan hadisnya masyhur pada saat Nabi SAW menunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha. Memang Talha ini datang setelah Ali penyebutannya. Talha bin Ubaidillah di surga, kemudian Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, dan juga Sa'ad bin Zaid juga di surga. Sa'id bin Zaid, maaf, di surga. Jadi itu memang kelebihan beliau yang kelima. Kemudian kelebihan beliau yang keenam adalah 10 orang yang pertama masuk Islam, awal-awal masuk Islam. Kemudian kelebihan yang keenam, ketujuh berarti ya, dia salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar, dikenal dengan ahli syura. Ingat waktu kisah Umar ya, waktu Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu', kemudian beliau takut mati, tidak ada khalifah penggantinya, maka beliau mengumpulkan 6 orang yang tersisa masih hidup dari yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid. Jadi ini dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dan dimasukkan dalam ahli syura yang harusnya ditunjuk menjadi kandidat khalifah pada saat itu. Kemudian yang kedelapan adalah beliau termasuk ahli Badar. Termasuk ahli Badar. Tentu ahli Badar artinya hadir di perang Badar ya. Kita sudah, kalau teman-teman ikutin di ceramah saya tentang sirah, Badar ini adalah peperangan pertama Nabi SAW yang besar. Walaupun Badar ada 3, ada Badar awal, ada Badar tengah, dan ada Badar akhir. Badar awal itu adalah peperangan kecil di sekitar Badar, ya, lokasi pada saat ingin disergap pasukan Quraisy, kafilah Quraisy. Kemudian ada Badar besar yang peperangan masyhur 314 lawan 1000 orang. Kemudian ada Badar terakhir. Badar terakhir ini nanti akan ada itu ada bahasan di sirah sebenarnya ya. Nanti akan insya Allah diupload juga tentang Nabi SAW sempat ditantang oleh Quraisy, oleh Abu Sufyan untuk bertemu lagi di Badar. Lalu Nabi SAW mendapati janji, tapi orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu, dan Nabi SAW membawa 3.000 pasukan sahabat, sementara Abu Sufyan mengumpulkan 5.000 pasukan, tapi orang-orang Quraisy akhirnya tidak berani datang karena mengetahui Nabi SAW sudah menunggu mereka di Badr, dikenal dengan Badr terakhir. Tapi ringkas cerita,
Badar puncaknya adalah Badar tengah tadi. Badar yang dihadiri oleh Nabi SAW dan dari peperangan, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus untuk ahli Badar yang hadir di Badar ini. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Khusus yang hadir di Badar, setelah Badar pun kalau ada di antara mereka buat maksiat tetap sudah Allah ampuni. Khusus yang hadir di Badar. Ini fadilah khusus orang Badar. Sampai pernah ada sahabat, saya lupa namanya ya, tapi pernah hadir di Badar waktu itu. Subhanallah, dengan berjalannya waktu di zaman Umar bin Khattab masih hidup dia, sempat lemah imannya minum khamar. Pada saat dia mabuk, orang-orang di sekitar wilayah yang dia mabuk di wilayah Irak berkata kepada Umar, ya Amir Mu'minin, si fulan mabuk nih. Kata Umar, lepaskan, jangan dicambuk, karena dia adalah ahli Badr. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran tentang ahli Badr ini. Nah, ada 6 orang sahabat, teman-teman sekalian, yang tidak sempat hadir di kancah peperangan Badr, tapi Nabi SAW hitung mereka masuk di ahli Badr. Di antaranya Talha bin Ubaidillah. Talha ini tidak sempat hadir di perang Badr karena waktu itu Nabi SAW mengutus dia untuk memata-matai kekuatan Quraisy, gitu kan? Dia pergi ke titik-titik tertentu ke arah negeri Syam untuk memata-matai pasukan Quraisy sehingga terjadi peperangan Badr dan dia tidak sempat hadir. Jadi bukan dia tidak mau. Ada 6 orang sahabat Nabi ya, yang pada saat itu ada 5 orang berjalan, 4 orang, 5 dengan Talha memata-matai yang diutus oleh Nabi SAW tadi. Mereka adalah Talha bin Ubaidillah tentunya yang kita sedang bahas, kemudian Abu Lubabah termasuk yang diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata bersama Talha. Asim bin Adi juga sama, sahabat Nabi yang mulia diutus untuk jadi mata-mata. Harith ibn Hatib ya, ini juga termasuk sahabat Nabi. Kemudian Harith bin Zimmah, ini sebenarnya ada riwayat mengatakan Harith bin Shimmah ya. Kemudian Khalwat bin Jubair. Ini 5 orang sahabat yang memang tersebutkan nama mereka termasuk di ahli Badr. Bahkan waktu Nabi SAW pulang dari Badr, Nabi SAW memberikan kepada mereka ghanimah Badr karena dianggap mereka hadir pada saat itu walaupun tidak ikut perang karena mereka ada udurnya, lagi diutus oleh Nabi SAW. Talha bin Ubaidillah, Abu Lubabah, Asim bin Adi, Harith bin Hatib, Harith bin Shimmah, atau tadi saya katakan Simmah bisa, atau Khalwat bin Jubair. Kemudian yang keenam adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan sudah kita jelaskan kisahnya kenapa tidak hadir di Badr pada pertemuan kita yang lalu, karena istrinya Ummu Kalthum sedang sakit keras, gitu kan? Sakit keras, kemudian Ruqayyah sakit keras, lalu Nabi SAW menyuruh menemani istrinya, gitu kan? Lalu Nabi SAW memberikan, atau karena perintah Nabi dia jalankan, maka Nabi memberikan dia kehadiran, dianggap hadir di Badr pada saat itu. Tapi inti bahasan adalah Talha termasuk dari ahli Badr. Ini kurang lebih kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sudah berapa poin nih? Ya. Tadi kita sebutkan ada syahid, nomor 1 julukan syahid.